Kalau saya mau tanya sama para ibu-ibu, Anda ini yang belum punya suami, ingin punya suami yang kaya tidak baik, atau baik tidak kaya, atau kaya dan baik? Pasti kaya dan baik, tapi susah. Ada yang baik tidak kaya, ada yang kaya tidak baik. Pilih yang mana? Pasti kalau yang belum pengalaman sulit menjawab. Tanyalah pada mereka-mereka yang kita lihat kaya tapi hidupnya menderita karena pasangannya jahat. Ya kan? Hidup dalam AC tapi katanya panas. Panas ini katanya panas, rupanya dadanya yang panas, hatinya panas. Artinya, tidak ada arti semuanya tanpa ada kebaikan dan perbaikan. Dunia ini hancur akibat manusia-manusia cerdas. Hancur hutan gundul itu karena binatang, orangutan, atau manusia yang seperti orangutan. Pasti orang cerdas lah, bukan orang-orang bodoh yang cuma pakai apa itu, pakai sinso, pakai kampak. Bukan tangan-tangan orang bodoh, tapi hasil tanda tangan orang cerdas. Hancur peradaban, luluh lantap negeri-negeri semuanya lewat senjata-senjata yang diciptakan oleh orang cerdas, dipakai oleh orang yang tidak baik untuk menghancurkan yang lain. Maka inti dari perjuangan Rasulullah adalah memperbaiki akhlak manusia dalam semua aspek. Di mana mulai akhlak? Pertama dimulai memperbaiki akhlak, yaitu dari hati, yang mempengaruhi pola pikir, yang kemudian berpengaruh kepada perbaikan sikap dan perilaku. Ilmu-ilmu inilah yang diwarisi oleh Rasulullah kepada umat, kepada para ulama, supaya tersampaikan, supaya ada perbaikan. Untuk apa perbaikan itu? Supaya manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mampu menghadapi segala persoalan dunia dan bisa menghadapi dan menyelesaikan persoalan dunia, dan setelah dunia juga terselesaikan persoalannya, mulai dari kuburan menjadi kebun syurga, bukan lubang neraka. Inilah inti dari perjuangan Rasulullah. Maka oleh karena itu, kita melihat sendiri bagaimana Rasulullah diciptakan, direncanakan oleh Allah menjadi manusia untuk memperbaiki manusia yang lain. Pertama, Rasulullah dididik menjadi manusia yang pahit hidupnya semenjak dari kecil. Dari kecil telah diuji dengan kepahitan hidup, sehingga dipersiapkan menjadi manusia yang tangguh. Saat Rasulullah lahir, tidak punya seorang lelaki yang dipanggil sebagai bapak. Aminah melahirkan Rasulullah. Abdullah sudah duluan tiada.
Kalau anak-anak yang lain tahu memanggil bapak, ada lelaki sebagai bapaknya, tapi Rasulullah tidak punya bapak. Yang cuma yang dipanggil adalah ibu. Ibu. Kalau anak punya bapak dan ibu, sekali panggil ibu, sekali panggil bapak. Rasulullah tidak pernah bisa memanggil bapak karena bapak sudah duluan tidak ada. Itulah Rasul kita. Itulah Nabi kita yang kita menjadi umatnya. Umur 6 tahun. Kalau sekarang bisa diukur kelas 1 SD. Ibu Aminah juga meninggal. Wafat setelah umur 7 tahun. Tidak ada lagi kata panggilan ibu. Ibu tidak ada, karena ibu sudah tidak ada. Umur 6 tahun. Hampa tanpa ibu dan ayah. Seorang anak kecil dibesarkan oleh paman, yaitu Abu Talib. Kemudian saat jadi dewasa, jadi pemuda, jadi suami dan istri pertama yaitu Khadijah, seorang saudagar konglomerat, jadi istri Rasulullah. Rasulullah hari-harinya sibuk hanya menyendiri di Gua Hira dengan dukungan akomodasi dari Khadijah. Dukungan dari istri yang luar biasa menjadi sebab bagi kesuksesan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang lelaki sangat sulit sukses di dalam membawa misi dalam hidupnya tanpa dukungan seorang istri. Lepahe tu mawa pikiran menyoi rumah kacau. Karena orang punya kacau rumahnya lagi nyo lagi dengan ia akan dengan boitik dengan ia orang dengan boitik dia tak tulak dengan ia orang nyo dengan ia nya dengan tak tulak. Rumah kacau. Tapi Khadijah adalah pendukung misi Rasulullah. Hartanya dikorbankan, malah sering terpisah dengan Rasulullah, tidak dipermasalahkan oleh Khadijah. Maka di saat Aisyah terlalu cemburu, dia nali Khadijah kawin dengan Aisyah. Jadi istri Aisyah itu Ummul Mukminin. Kadang-kadang Aisyah cemburu karena Rasulullah terlalu muji-muji Khadijah. Apa jawab Rasulullah? Kamu jangan cemburu pada Khadijah. Itu wanita yang menerima saya saat orang lain tidak terima. Dia yang selalu memuja-muji saya saat orang lain menghina. Dan dia orang yang pertama beriman saat wanita-wanita lain tidak mau beriman. Khadijah hidup di dalam serangan-serangan kaum jahiliyah dengan segala kepahitan, tidak pernah minta pisah dari Rasulullah. Misi utama dari semua perjuangan yang nyawa di ujung rambut itu hanya untuk memperbaiki manusia. Siapa yang berhasil terperbaiki sesuai dengan konsep yang dibawakan oleh Islam, maka mereka akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka Islam hadir untuk rahmatan, untuk kepentingan hamba, bukan kepentingan Allah. Orang yang mau menjadikan agama sebagai kehidupan
akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Bukan untuk menyelamatkan orang lain, selamat diri sendiri.